Entah apapun sebutannya, zaman kala bendu atau kala tidak, tapi yang jelas ini adalah kala kebobrokan secara vulgar diperlihatkan di depan mata rakyat. Namun apa daya, rakyat Indonesia pun tidak mampu menghadapi lagi segala karut-marut korupsi dan kekacauan yang terjadi. Selain mengurut dana, hanya mengurut dana. Kenapa? Karena sebagian rakyat Indonesia juga sudah hilang kepercayaan terhadap pemerintah yang tidak bisa dipercaya dan cenderung juga tidak percaya ketika berhadapan dengan para koruptor. Padahal ada banyak negara di dunia ini yang tidak mau menghamba pada koruptor. Para koruptor dibasmi, dihukum mati, ditelanjangi semua aibnya, dan dimiskinkan. Tidak peduli apakah pelakunya orang biasa atau mantan presiden. Sesuatu yang tidak mungkin akan pernah terjadi di Indonesia saat ini. Korupsi adalah kala bendu dan akar dari segala permasalahan serta induk dari semua kebobrokan yang terjadi di Indonesia. Tahukah Anda berapa banyak pejabat publik di Indonesia yang menjadi tersangka korupsi atau terlibat kasus korupsi di segala bidang? Jumlahnya mencapai 125 orang kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Anggota DPR yang terlibat korupsi pun mencapai 19 orang. Demikian pula beberapa orang mantan menteri yang menjadi pesakitan akibat terlibat kasus korupsi. Bahkan, penasehat KPK Abdullah Heha Mahua menyebutkan seandainya saja seluruh koruptor yang ada di Indonesia ditahan, maka 60% dari seluruh pejabat publik yang ada di negeri ini akan ditangkap. Dan hanya 40% saja yang tersisa. Akibatnya, roda pemerintahan akan berjalan dengan tidak baik. Sedemikian parahnya korupsi di negeri ini. Ada berbagai macam upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi semakin merajalela di negeri ini. Namun semuanya selalu mengalami hambatan besar. Menurut Anda, siapakah yang akan menghambat? Coba perhatikan ini. Itikat Kementerian Hukum dan HAM memberikan hukuman minimal 5 tahun penjara bagi koruptor, ternyata ditentang oleh anggota Komisi 3 DPR. Dengan alasan akan mengganggu independensi hakim. Moratorium remisi untuk para koruptor juga ditentang oleh sebagian wakil rakyat karena sebagian teman-teman mereka telah mendekam di dalam bui. Demikian pula dengan vonis hukuman mati sebagaimana diterapkan oleh sejumlah negara di dunia ini dianggap tidak manusiawi. Apalagi hukuman pemiskinan untuk para koruptor. Banyak wakil rakyat yang tidak setuju. Anda sendirilah tahu jawabnya. Banyak pejabat tinggi atau mantan presiden di dunia ini yang akhirnya menjadi pesakitan karena dianggap telah melakukan korupsi. Salah satunya adalah mantan presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo. Ya, Arroyo yang pernah berkuasa selama 2 periode ini ditangkap pemerintahan Noynoy Aquino dengan tuduhan telah melakukan korupsi selama menjabat. Tidak hanya itu, ia juga dituding telah melakukan manipulasi dalam pemilu. Dan bekerja sama dengan kelompok tertentu yang melakukan pembunuhan sebuah keluarga di selatan Filipina. Yang mengenaskan adalah saat ditangkap, Arroyo tengah menjalani perawatan di rumah sakit akibat masalah serius pada tulang belakangnya. Kini, ia makin menderita dengan kasus yang disangkakan kepadanya. Jika di Indonesia banyak pejabat yang beramai-ramai membantah melakukan korupsi, atau bahkan menyewa pengacara-pengacara handal untuk meringankan hukuman mereka, lain halnya dengan pejabat publik, politisi, atau menteri di Jepang dan Korea Selatan. Saat kasus mereka terbongkar karena telah melakukan korupsi, para pejabat ini akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada rakyat. Dan akhirnya mereka bunuh diri. Ya, Anda tidak salah dengar. Mereka memilih bunuh diri dengan alasan kehormatan dan harga diri mereka yang telah rusak. Tahukah Anda bahwa masyarakat yang mulai muak dengan penanganan kasus korupsi di Indonesia kini mulai memanfaatkan media YouTube untuk mempublikasikan temuan mereka?
Coba Anda perhatikan dengan baik. Di situs YouTube dengan mudah kita mendapatkan video rekaman CCTV mengenai kasus kekerasan maupun pencurian. Bahkan, kita juga dengan mudah mendapatkan kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polantas. Mungkinkah fenomena ini sebagai bentuk lain dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum? Sehingga situs YouTube menjadi salah satu bentuk sanksi sosial terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat ini. Akibatnya, banyak orang yang menilai cara mempublikasikan melalui situs YouTube ini tergolong efektif dan memiliki efek jera yang sangat memalukan. Kenapa? Karena setiap tindak penyelewengan yang terekam dan dipublikasikan di tempat ini akan disaksikan oleh seluruh warga dunia. Jadi, Anda bisa mencontoh cara ini kan? Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Metro Highlight. Kami kembali lagi untuk Anda pekan depan. Sampai jumpa.